Halo kabar Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas Kesultanan Buton yang tidak pernah dijajah. Dikatakan bahwasannya para penjajah takut dengan Kesultanan Buton. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Kesultanan Buton terletak di kaki sebelah kanan Pulau Sulawesi, tepatnya di daerah Sulawesi Tenggara. Kekuasaan Kesultanan Buton meliputi seluruh Pulau Buton dan beberapa pulau yang terdapat di Sulawesi. Lokasi tersebut merupakan kawasan kerajaan Buton yang sudah ada sejak abad ke-12. Jika dikonversi, pada saat ini wilayah Kesultanan Buton meliputi Kabupaten Buton, Wakatobi hingga Bau-Bau. Kesultanan Buton terletak di pulau yang strategis dengan jalur pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau penghasil rempah di kawasan timur Nusantara. Meskipun Portugis dan Belanda sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1600-an, dua bangsa Eropa tersebut tidak pernah berani menjajah Kesultanan Buton. Bahkan penduduk tidak pernah mengalami kerja paksa. Sebaliknya, Buton dijadikan tempat singgah karena letaknya yang sangat strategis. Bahkan Belanda dan Portugis menjalin hubungan baik untuk mendapatkan rempah-rempah. Bukan itu saja, mereka menilai Kesultanan Buton memiliki struktur monarki yang solid dan kekuatan pertahanan yang kokoh. Apalagi Kesultanan Buton juga aktif memantau bajak laut yang mendekat dan tidak segan untuk mengangkat senjata untuk mengusirnya. Kesultanan Buton memiliki sistem pemerintahan yang cukup ideal dengan adanya raja, perdana menteri, tentara sebagai badan pertahanan dan tentunya rakyat. Eksistensi Kesultanan Buton sebagai sebuah negeri tercatat dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Di dalam naskah kuno itu, negeri Buton disebut dengan nama Butuni. Digambarkan, Butuni merupakan sebuah desa tempat tinggal para resi yang dilengkapi taman, lingga, dan saluran air. Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Dalam surat menyurat dengan Majapahit, kerajaan ini menyebut dirinya Butuni. Sedangkan orang Bugis menyebutnya Butung dan Belanda menyebutkannya Buton. Selain itu, dalam arsip Belanda, negeri ini juga dicatat dengan nama Butong atau Boutong. Kerajaan Buton semakin berkembang hingga Islam masuk ke Buton melalui Ternate pada pertengahan abad ke-16. Selama masa pra-Islam, di Buton telah berkuasa 6 orang raja. 2 di antaranya adalah seorang perempuan. Perubahan Buton menjadi kesultanan terjadi pada tahun 1542 Masehi atau 948 Hijriah. Bersamaan dengan pelantikan Laki Laponto sebagai Sultan Buton pertama dengan gelar Sultan Morhum Kalimuddin Khalifatul Khamis. Setelah Raja Laki Laponto masuk Islam, kerajaan Buton semakin berkembang dan mencapai masa kejayaan pada abad ke-17. Kekuasaan tertinggi di kerajaan Buton dipegang oleh Sultan. Struktur kekuasaan di kesultanan ditopang oleh 2 golongan bangsawan yaitu Kaumu dan Walaka. Walaka sendiri adalah golongan yang memegang adat dan pengawas pemerintahan yang dijalankan oleh Sultan. Wewenang memilih dan pengangkatan Sultan berada di tangan golongan Walaka. Namun, Sultan harus berasal dari golongan Kaumu. Untuk mempermudah jalannya pemerintahan, Buton menjalankan sistem desentralisasi dengan membentuk 72 wilayah kecil yang disebut kadie. Beberapa jabatan yang ada di struktur pemerintahan Buton adalah Bontona atau Menteri, Menteri Besar, Bonto, Kepala Siolimbona, dan Sekretaris Sultan. Ikatan kerajaan dengan agama Islam sangatlah erat, terutama dengan unsur-unsur sufistik. Undang-undang kerajaan Buton disebut dengan Murtaba 7, suatu terma yang sangat populer dalam tasawuf. Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan perangkat kesultanan. Di masa ini juga, Buton memiliki relasi yang baik dengan Luwu, Konawe, Muna, dan juga Majapahit.
Sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi, Buton telah memiliki mata uang yang disebut kampua. Panjang kampua adalah 17,5 cm dan lebarnya 8 cm. Terbuat dari kapas, dipintal menjadi benang kemudian ditenun menjadi kain secara tradisional. Kesultanan Buton juga mempunyai sistem pertahanan berlapis, yaitu Barata atau Guna, Tiworo, Kuli Susu, dan Kaledupa. 4 Matana Sorumba atau Wabula, 8 Dewa, Watu Motobe, dan Mawasangka. Serta 4 orang bisa Patamiana atau pertahanan kebatinan. Untuk memperkuat sistem pertahanan berlapis tersebut, kemudian dibangun benteng dan kubu-kubu pertahanan. Pembangunan benteng dimulai pada tahun 1634 oleh Sultan Buton ke-6, yaitu Labuke. Tembok keliling benteng penjaganya mencapai 2.740 meter, melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 1 hingga 2 meter dan ketinggiannya di antara 2-8 meter. Dilengkapi dengan 16 bastion dan 12 pintu gerbang. Lokasi benteng berada di daerah perbukitan yang berjarak sekitar 3 km dari pantai. Periode Kesultanan Buton terdiri dari era pra-Islam dari tahun 1332 hingga 1542. Selama rentang waktu ini, Buton diperintah oleh 6 orang raja. Pada periode Islam dari 1542 hingga 1960 dan diperintah 38 sultan. Sultan terakhir yang berkuasa di Buton adalah Sultan Muhammad Falihi Kaimuddin. Kekuasaannya berakhir pada tahun 1960. Mengetahui kedudukan Kesultanan Buton yang berdaulat, maka pada awal Februari di tahun 1950, Presiden Soekarno menggelar pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan dengan mengundang seluruh raja se-Sulawesi yang telah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Presiden Soekarno mengajak Sultan Laode Falihi agar Kesultanan Buton masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menawarkan Kesultanan Buton dengan opsi menjadi wilayah istimewa. Pada tanggal 15 Januari di tahun 1951, demokrasi sering dilakukan terhadap anggota-anggota Swap Raja Buton dan disaksikan oleh Kepala Daerah Sulawesi Tenggara, Abdul Razak Bagindo Maharaja Lelo, dan Kesultanan Buton pun berakhir. Dalam proses selanjutnya, Buton pada tahun 1952 menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara atau Suseltra yang terdiri dari 2 kabupaten. Di tahun 1960, Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi 4 kabupaten, yaitu Buton, Muna, Kolaka, dan Kendari. Selanjutnya, pada tahun 1962, Sulawesi Tenggara menjadi sebuah provinsi dengan ibu kota di Kediri. Demikianlah kisah Kesultanan Buton yang tidak pernah dijajah, yang dikatakan para penjajah tidak berani untuk menyerang Kesultanan Buton. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.